Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tines Torus. Malam hari ini saya akan bahas tentang karnaval Bapak Ibu ya. Ya, karena sibuk, saya nggak bahasnya. Tapi saya lihat di channel, beberapa channel banyak yang bahas itu ya. Tapi nggak, ya hanya Bang Mongol saya lihat mengena gitu. Mungkin karena dia Kristen mungkin, dan mungkin dia karena berpengalaman. Kalau abang itu bercerita masuk akal Bapak Ibu, tapi kalau ada yang lain, channel yang lain buat konten aja kan, ya kan. Apa-apa saja Bapak Ibu yang ada di karnaval itu Bapak Ibu, ya kan, supaya saudara tahu apa pertunjukan apa saja sih ya kan, gitu ya. Jadi mungkin di channel orang lain memang dibahas, tapi saudara nggak ada yang ada di channel yang lain gitu ya. Ya, bersih saya ya kan. Sebelum kejadian ini Bapak Ibu, saya sudah diberikan Tuhan penglihatan. Saya nggak berani mempostingnya Bapak Ibu di YouTube ini, karena kan banyak anti pesan Tuhan. Takut nanti sok-sokan ya. Jadi mungkin kalau saudara lihat Facebook saya, ya saya duluan udah memposting ya, sebelum kejadian karnaval di Brazil ya, banjir. Jadi saya udah memposting Bapak Ibu di Facebook saya, hati-hati dan berdoalah setiap kampungnya ya, setiap kampungnya saya buat. Berdoalah karena saya diberikan Tuhan penglihatan bahwa banyak air Bapak Ibu. Ya, banyak air dan tanah retak. Penglihatan saya. Dan Tuhan tidak kasih alamatnya Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan kasih berpengalaman atau pesan Bapak Ibu ya kepada saya, nggak pernah ini, nggak terang-terangan Bapak Ibu. Jadi kan nggak terang-terangan, jadi Tuhan nggak kasih tahu alamatnya atau kota mana ya, seperti orang lain bernubuat kan ada kotanya ya kan. Tapi kalau saya Bapak Ibu dikasih Tuhan penglihatan, nggak dikasih kotanya Bapak Ibu. Jadi hati-hati saja ya, ya kan. Itu aja saya buat di Facebook. Hati-hati, doakan kampung saudara, mana tahu supaya saudara aman ya kan. Karena firman Tuhan berbicara, di mana saudara berpijak, di mana saudara berdiri, kalau saudara beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara aman. Aman Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah posting di Facebook, hati-hati ya, berhati-hati. Karena firman Tuhan berbicara Bapak Ibu, kalau saudara baca Alkitab suci, banyak banget Bapak Ibu, berhati-hati, be careful, berjaga-jaga, itu sampai 365. Berarti everyday Tuhan berbicara berjaga-jaga ya. Kalau saudara baca ya kan, dalam 1 tahun 365 hari Bapak Ibu ya, 365 ya. Jadi setiap hari Tuhan memberi pesan important ini supaya saudara berjaga-jaga, kita semua berjaga-jaga ya kan, supaya aman. Karena kalau kita dekat Tuhan Bapak Ibu, Tuhan selamatkan ya. Sebelum ke topik, saya bersaksi dulu ya kan, kita bersaksi dulu karena supaya saudara bisa tahu ya, enak di dalam Tuhan. Kalau saudara di dalam Tuhan Bapak Ibu, aman semuanya Ibu. Beberapa hari ini Bapak Ibu, mungkin kalau ada di sini yang menonton channel saya ini orang ilmu spiritual, mungkin dia bisa melihat gitu ya. Karena beberapa hari ini
saya bermimpi tentang orang meninggal Bapak Ibu. Jadi kalau kita bermimpi orang meninggal itu ada orang yang ngirim santet Bapak Ibu. Karena kan di kolom komentar dan di sini pun saya bukan menantang Bapak Ibu, tapi supaya saya hanya memberitahukan bahwa dekat Tuhan Yesus Kristus tidak bisa disantet. Ya. Jadi ciri-ciri orang menyantet kita ada Bapak Ibu di alam mimpi, di alam roh. Jadi karena spirit roh, karena saya bukan roh, saya manusia. Jadi saya hanya bilang Bapak Ibu untuk menghadapi ini Bapak, ya berdoa. Makanya mau kemanapun kita tidak berdoa, Tuhan jaga saya. Jadi waktu tidur pun Tuhan menjaga kita, ya kan, amin. Oke. Jadi ya puji Tuhan lah, ya kan. Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menyakiti saudara gitu ya. Kalau Tuhan menginginkannya, ya seperti Ayub ya kan, dicobainya kan. Saudara bedakan pencobaan kena santet ya kan. Pencobaan itu setiap manusia kena coba Bapak Ibu. Ada pencobaan, ada masalah ya gitu ya kan. Di setiap rumah tangga atau setiap pribadi itu ada masalah, ada percikan. Tetapi yang membedakan kita adalah kita tidak bisa kena santet. Itu Bapak Ibu bedanya. Ya. Dan iblis tidak akan bisa menjamah kita. Itu bedanya Bapak Ibu. Sekalipun kita memiliki masalah, percikan, iblis tidak bisa menjamah kita. Apalagi mau membunuh kita, nggak bisa Ibu, karena kita ini miliknya Tuhan. Kita ini berharga daripada mereka. Kita lebih mulia dari mereka, ya kan? Karena kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga saudara kemanapun saudara berada Bapak Ibu, ya. Saudara akan dijaganya. Kalau saudara baca kitab Ayub 1 pasal 1 ayat 6 ya, kalau saudara baca itu sampai ayat 18 ya, situ berurut Bapak Ibu, ya kan. Iblis menghadap Tuhan. Tuhan, bagaimana aku bisa mengapakan si Ayub? Si Ayub kan Engkau lindungi. Karena gelap tidak akan bisa mencampur ke terang Bapak Ibu, nggak akan mungkin, ya kan. Makanya iblis bicara, mana bisa aku mengganggu si Ayub, karena Engkau cover dia, Engkau jaga dia, ternaknya Kau jaga, ya pembantunya pun dijaga, anaknya pun dijaga Bapak Ibu. Bayangkan enak banget ya punya Tuhan, semua dijaga Bapak Ibu, ya kan. Seisi rumah dijaga, haleluya, ya kan. Dan karena tahun ini adalah tahun peperangan rohani Bapak Ibu ya, saya sudah bahas ini Bapak Ibu ya. Peperangan rohani. Jadi saudara harus memperbanyak ilmu spiritualnya Bapak Ibu ya. Jangan ilmu spiritual yang salah. Di luar Yesus pun bisanya seperti orang-orang lain, ya kan. Tapi tidak selamanya mereka seperti itu Bapak Ibu, ya. Mereka kan bingung, mereka masuk mana, masuk surga atau neraka, ya kan. Tetapi kita, inilah enaknya punya Tuhan Yesus Kristus. Tujuan ada Bapak Ibu, harapan itu ada, ya kan. Kota Brazil, ya kita kembali kepada topik ya. Brazil itu Bapak Ibu ya, kalau saudara lihat Bapak Ibu ke belakang ya kan, ke belakang ya. Kalau saya baca kitab Wahyu Bapak Ibu, saya penasaran Bapak Ibu, apakah mereka ini adalah yang tertulis di Wahyu pasal 1 ayat 7 Bapak Ibu, ada 7 jemaat yang harus diinjili Bapak Ibu. Apakah seperti yang kata
yang tertulis di kitab Wahyu, yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Ya, jadi dulu Brazil, orang Eropa lah saya bilang ya. Dulu Eropa itu Bapak Ibu, dengan semangatnya Bapak Ibu mati martir untuk memberitakan Yesus Kristus. Dan itu sampai hari ini Bapak Ibu dipelajari di teologi. Di teologi Bapak Ibu, itu diajarkan terus menerus bahwa Eropa ini sangat memberikan motivasi yang luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan gara-gara patung di Brazil itu Bapak Ibu, semua yang memiliki banyak uang terikut-ikut. Seperti di Danau Toba, ya kan sudah dibuat patung Yesus. Seperti di Distrik di Kalang dibuat patung Yesus. Ya kan, yang punya uang. Ya kan? Jadi karena mereka sangat bangga memuliakan Tuhan, sehingga mereka membuat patung Yesus Bapak Ibu. Luar biasa tingginya ya. Lebih tinggi dari semuanya. Kalau saudara lihat patung-patung Yesus yang paling tinggi, yang paling besar itu adalah di Brazil ya Ibu. Ya kan? Dan karnaval ini bukan hanya sekali saja mereka rayakan Ibu. Itu setiap tahun mereka rayakan. Tetapi tahun ini menjadi terbalik. Mereka merayakan karnaval merendahkan Yesus Bapak Ibu. Seakan-akan iblis itu lebih kuat, lebih berkuasa dari Yesus. Kalau saudara lihat videonya, ya kan? Dulu tahun yang lalu saya lihat di mereka merayakan karnaval, mereka menonjolkan sosok Yesus itu Bapak Ibu, dan menonjolkan sesosok para malaikat. Mempromosikanlah, ini ibaratkannya Bapak Ibu, dipromosikan Yesus, para malaikat, para nabi, semua trompet mereka promosikan Bapak Ibu di tahun yang lalu. Tapi tahun ini Bapak Ibu mereka berbalik drastis oleh karena dosa dusta Bapak Ibu. Jadi saudara jangan mau jadi apologet yang bersaksi dusta, ya kan? Jangan mau jadi pendeta, pengajar yang menjadi pendusta. Karena dosa pendustalah saudara akan masuk neraka Bapak Ibu. Itu tertulis dalam kitab ya. Kita baca Bapak Ibu kitab Wahyu ya, supaya saudara. Karena dosa yang pertama itu adalah Bapak Ibu dusta. Si ular tua itu Bapak Ibu, si ular tua itu mengatakan dusta Bapak Ibu kepada Hawa, ya kan? Tipu daya muslihat itu, ya kan? Kita baca dulu Bapak Ibu. Kitab Wahyu 22 ayat 15 ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Haleluya. Ya, jadi saudara jangan sampai pendusta. Ya, alatnya setan Bapak Ibu, alatnya si ular tua itu ya. Oke, apa-apa saja Bapak Ibu yang ditampilkan di sana Bapak Ibu, ya kan? Dan saya mau lihat Bapak Ibu. Di sana itu ditampilkan ya, kita lihat ya. Yes. Tadi saya sudah membuat tadi waktunya 30 menit. Supaya jangan pakai kata sandi. Yes. Ya. Apa saja yang muncul di sana dan paling yang besar Bapak Ibu, patungnya itu
itu yang bertanduk gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara pernah menonton video klip artis-artis luar negeri, itu muncul bertanduk Bapak Ibu, mereka pakai tanduk ya kan. Karena ini adalah ya sumber kekayaan kesuksesan Bapak Ibu. Ya kan. Saya nggak tahu siapa namanya Ibu, tapi dia memiliki, tapi ini sering dipakai oleh para artis ya Bapak Ibu, menonjolkan sosok ini ya. Dan saya lihat Bapak Ibu di situ ada ini sepertinya ini malaikat roh ini apa namanya, berbentuk katak Bapak Ibu ya, roh perjinaan ya. Katak ini roh perjinaan Bapak Ibu ya kan. Jadi yang ditonjolkan di sana itu adalah soal kekayaan Bapak Ibu ya, supaya cepat kaya ya, kesuksesan ya, kesombongan ya. Dan juga di sana saya lihat ya roh perjinaan ada di sana, saya lihat ya, dipamerkan Bapak Ibu, dipromosikan gitu loh maksudnya. Dan di sana Bapak Ibu banyak kali Bapak Ibu bermunculan ya malaikat yang jatuh itu. Dan sosok wanita yang baju merah itu ada di Alkitab Bapak Ibu ya, mereka membuat sengaja ya kan, karena ada di Alkitab ya. Dan kalau saudara melihat simbol-simbol gereja setan pun ada ini Bapak Ibu ya. Yang paling dominan kan, yang paling besar patungnya itu kan ini yang bertanduk, yang seperti ini Bapak Ibu, masuk ke dalam gitu ya. Ini bos-bos setan Bapak Ibu ya. Tapi kalau si Bang Bongol dibilang ini adalah si ular tua Bapak Ibu ya. Si ular tua. Jadi si Lucifer ada juga di situ Bapak Ibu ya. Dan ada sebuah tangga nada Bapak Ibu di sana, berarti mereka ini mempromosikan sebuah lagu Bapak Ibu nanti yang supaya orang cepat terperangkap Bapak Ibu. Jadi ada lagu-lagu saya lihat ya, ada artis-artis yang dipakai mereka ini untuk mempromosikan supaya manusia itu terperangkap Bapak Ibu ya. Roh perjinaan itu cepat kali Bapak Ibu terperangkap ya. Jadi kalau saudara bersekutu dengan mereka ini Bapak Ibu, apalagi merayakan seperti ini, pasti akan memakan korban. Karena untuk merayakan seperti ini harus ada korban dulu Bapak Ibu, harus ada korban ya. Dan karmanya ada Bapak Ibu ya. Karma ada, apa yang saudara tabur, puji Tuhan kalau Tuhan langsung tegur Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara si pelebegu ya kan, Tuhan tidak tegur saudara langsung, ini tanda tanya, berarti Tuhan sudah nggak sayang lagi kepada saudara. Tetapi karena Tuhan sayang kepada saudara, dia langsung tegur langsung Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sangat sayang kepada Brazil Bapak Ibu. Kenapa saya bilang Tuhan sangat sayang kepada Brazil? Cepat banget Bapak Ibu ya, ekspresinya Tuhan itu, eksesinya itu cepat kali gitu loh, supaya cepat orang bertobat gitu.
cepat kembali. Ya, karena Tuhan kan sudah berjanji. Karena kita tidak tahu apakah ada di sana bangsa Israel, karena kan bangsa Israel kan anak pilihan Bapak Ibu ya kan. Kita nggak tahu apakah ada kesasar sampai ke Brazil bangsa Israel. Makanya cepat kali reaksinya ini Bapak Ibu ya kan. Ya kan? Sekali melakukan langsung cepat kali gitu teguran itu Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kalau saudara melakukan dosa Bapak Ibu, kalau Tuhan langsung tegur, saudara beruntung. Ya kan? Beruntung Bapak Ibu. Berarti Tuhan itu sayang sama kita, langsung ditegurnya kita kan. Jadi orang-orang Brazil Bapak Ibu melakukan kesalahan yang fatal ini, sangat-sangat fatal Bapak Ibu ya, di luar dugaan Bapak Ibu ya. Sampai segitunya mereka bisa berpaling ya dari kebenaran ya kan. Yang dulunya cinta-cinta Tuhan, berkobar-kobar Bapak Ibu ya kan. Berkobar-kobar memberitakan firman Tuhan ya, sampai mati martir Bapak Ibu mereka ya. Orang Eropa itu Bapak Ibu sampai mati martir Bapak Ibu. Ya, Sino Mensen itu orang Eropa ya. Dia ini berani Bapak Ibu ya, berani mati martir untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan ya kan? Mati Bapak Ibu. Sekarang mereka menjadi alatnya iblis Bapak Ibu ya, sebagian orang aja Bapak Ibu ya kan. Kita nggak tahu atau berapa orang yang, atau dari negara lain apa mereka bergabung di situ, saya nggak tahu Bapak Ibu. Apa mereka memang gabung karena sekte setan ini Bapak Ibu ada golongannya Bapak Ibu, ada untuk dari Indonesia pun ada, apa mereka ada orang Indonesia di sana atau enggak, kita nggak tahu ya kan. Namanya untuk perayaan Bapak Ibu ya. Mereka ini seperti apa Bapak Ibu? Kalau saudara ikut sekte seperti ini, mereka ini tajam ya. Kenapa saya bilang tajam? Dimanapun saudara berada, mereka langsung connected Bapak Ibu iya. Jadi kalau saudara sudah bergabung dengan mereka ini, saudara nggak bisa lari selain lari kepada Yesus Kristus. Kalau saudara lari di luar Yesus, ya saudara tertangkap Bapak Ibu ya kan. Karena untuk melawan mereka ini ya harus pakai Yesus Kristus Bapak Ibu, nggak bisa pakai yang lain ya. Karena dua Alkitab Bapak Ibu, dua Alkitab yang menuliskan pesan ini Bapak Ibu, Al-Quran dan Alkitab orang Kristen Bapak Ibu, bahwa Isa Al-Masih Yesus Kristus hanya bisa melawan Dajjal, bosnya setan dan para setan Bapak Ibu ya. Nggak ada selain Yesus Kristus yang bisa melawan mereka ini Bapak Ibu ya. Makanya saudara, dari masalah ini Bapak Ibu, dari Brazil ini saudara bisa belajar Bapak Ibu, mengetahui kebenaran agama mana sih, Allah yang mana sih yang benar. Kalau saudara ingin tahu, ingin menyelidiki lebih dalam lagi siapa sih sosok Yesus ini, di karnaval ini kan tidak Tuhan yang lain dipromosikan di situ Bapak Ibu. Tuhan orang Kristen yaitu Yesus Kristus, bukan sosok Bapak di sana. Yesus Kristus Bapak Ibu yang ditonjolkan di sana. Saudara tahu siapa Yesus ini? Kenapa iblis selalu Yesus saja Bapak Ibu? Kenapa Yesus saja yang selalu diusik dia? Ya kan? Kenapa nggak Tuhan yang lain? Karena agama di dunia ini ada 5 Bapak Ibu ya. Sebenarnya lebih 5 karena udah ada yang masuk ya, tapi belum terkenal ya. 5 aja lah saya bilang ya kan. Nah nggak terkenal, nggak terlalu, karena banyak sih
Yang kami pelajari kemarin udah agak 6, tapi ada yang menyusul. Tapi itulah yang jelas 5 aja lah dulu kita bilangnya. Yang jelas aja dulu ya kan, belum masuk komunis lagi kan. Ini 5 agama ini Pak Ibu, 5 agama ini hanya satunya Tuhan, yang satunya yang dipromosikan para iblis. Bapak Ibu, nggak ada Tuhan yang lain. Saudara harus berpikir, siapa sih Yesus ini? Kok iblis sampai nggak suka sama sosok Yesus? Kan di video klip ini kan Yesus kan dihina Bapak Ibu, dilecehkan ya kan, disarat-sarat Bapak Ibu, ya kan, disarat-sarat dia Bapak Ibu ya kan. Kalau saudara baca Alkitab suci, Yesus nggak ada disarat-sarat di sana Bapak Ibu, ya kan. Ya kan, kalau dicambuk ada, dia kan dicambuk ya kan. Ini disarat-sarat gini Bapak Ibu, macam ngesot gitu ya kan, maaf kata ya kan, macam suster ngesot dibuat Yesus itu Bapak Ibu ya, diperagakan di sana Bapak Ibu ya. Terlalu ngeri kali lah Bapak Ibu ya. Mereka nggak berbicara, tapi secara praktek mereka menghujat Yesus Bapak Ibu ya. Memang mereka tidak berbicara soal penghujatan ya, seperti yang para yang hidup di masa Yesus waktu di kayu salib ya kan, mereka kan menghujat, turun, kalau benar-benar engkau Yesus, turunlah kau dari bawah, dari atas ke bawah ya kan, selamatkanlah dirimu ya kan. Enggak, mereka memang enggak ada bicara seperti itu Pak Ibu, tapi mereka sudah mempromosikan cara praktek mereka setelah menghujat sosok Yesus ini Bapak Ibu ya. Terlalu ngeri, nangis. Tuhan nangis Bapak Ibu ya kan. Ya, apakah Tuhan nggak tahu soal perencanaan ini? Tuhan tahu Bapak Ibu, karena Tuhan tahu makanya patung Yesus disambar petir. Itu sebuah peringatan ya kan, teguran gitu loh. Yesus itu menangis Bapak Ibu. Jadi kalau contoh kalau saudara baca kitab suci ini Bapak Ibu, kalau bangsa Israel, kalau ada orang yang membunuh bangsa Israel Bapak Ibu, Yesus itu menangis Bapak Ibu. Tuhan itu menangis. Makanya ada bulan darah ya, mata gerhana bulan ya kan, bulan darah ya kan, blood month ya kan, ada Bapak Ibu, karena Tuhan karena kita tidak bisa melihat Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan gimana ya, menggambarkan dirinya itu ya, itu loh Bapak Ibu, dia langsung connecting, oh gitu ya kan. Ya kalau saudara baca Alkitab, kalau paham saudara ya kan, karena Alkitab ini kan banyak perumpamaan Bapak Ibu ya. Dan di tanggal 28 Bapak Ibu ada gosip juga Bapak Ibu. Tanggal 28 itu ada gosip bahwa tanggal 28 bulan 4, ini sebentar lagi bulan 4 Bapak Ibu, ini 17 Maret, sebentar lagi bulan 4, bahwa di Amerika akan merayakan Satangon ya, Satangon ya kan. Ya, ini saya Bapak Ibu berdoa Bapak Ibu ya, dari sini dua peperangan supaya tidak terjadi Bapak Ibu, karena kalau itu terjadi, karena ini kan merayakan besar-besaran Bapak Ibu ya kan. Sedangkan Triple Scott aja Bapak Ibu merayakannya Bapak Ibu, banyak makan korban Bapak Ibu, banyak makan korban, apalagi ini ya. Dan tabrakan Bapak Ibu dengan bentar lagi Prapaskah Bapak Ibu ya. Kalau mereka menggantikan Prapaskah nih, kalau orang Eropa menggantikan itu dengan merayakan Satangon, saya tak tahu lagi Bapak Ibu betapa murkanya Tuhan itu, betapa menangis dia Bapak Ibu ya kan. Ya kalau saudara
merayakan ini ada karmanya Bapak Ibu. Ya karmanya ini tadi, kalau nggak banjir tanah retak atau gunung meletus itu kan, atau laut goncang ya kan, itu aja Bapak Ibu. Karena ya kalau saudara bersekutu dengan mereka, ini karmanya Bapak Ibu. Ya, karma. Ya seperti Hawa Bapak Ibu kena karma. Adam kena karma, susah mencari uang, ya kan? Karma kalau sudah terperangkap. Karena itu saya mengajak saudara, ini pesan terakhir Bapak Ibu ya, supaya saudara jangan terperangkap oleh para dusta. Karena ini kan kenapa mereka banyak ini, saya menangis Bapak Ibu ya. Saya menangis melihat banyak banget manusia ini Bapak Ibu menonton dan ikut merayakan pesta karnaval ini. Apakah mereka dihipnotis dulu? Seperti yang dilakukan oleh, kalau saudara lihat di Triple Scott. Di Triple Scott itu Bapak Ibu sebelum memulai acara kan ada pembuka ya kan, musik pembuka. Itu kan banyak orang yang mengklaim bahwa itu adalah burung ya kan, padahal itu adalah malaikat Bapak Ibu. Malaikat. Jadi mereka menghipnotis, karena kan banyak orang kan Bapak Ibu. Untuk menghipnotis banyak orang ini harus dari atas supaya kena semuanya. Makanya waktu kejadian itu Bapak Ibu, bayangkanlah, sudah ada yang meninggal di depan mata masih bernyanyi Bapak Ibu, masih bersenang-senang. Jadi gak ada lagi rasa simpati atau rasa kasihan kepada orang yang mati. Berapa banyak orang yang mati Bapak Ibu yang menonton Triple Scott, ya kan? Sudah uang keluar, ya kan? Mati pula kan pas nonton artis kan? Tetap jalan Bapak Ibu musiknya Bapak Ibu, karena ini tadi sudah dihipnotis. Kalau saudara tidak memiliki iman, gampang dihipnotis Bapak Ibu. Kalau saudara dihipnotis, pikiran ini saudara udah nggak terkontrol lagi Bapak Ibu. Jadi apapun dibilang mereka ini, ya saudara udah lost control gitu loh. Ya seperti uya-kuya Bapak Ibu yang menghipnotis orang, tapi hipnotisnya kan positif Bapak Ibu. Jadi hipnotis ini ada dua bagian. Bagian pertama itu adalah yang positif. Saudara dihipnotis, saudara bisa mengatakan keterangan yang terang menyerang, ya kan? Jadi yang kedua itu hipnotis untuk mencuri, ya hipnotis mencuri gitu, ya kan? Jadi karena dusta banyak Bapak Ibu ya, karena dari awal pun sudah dusta yang datang Bapak Ibu. Jadi di akhir cerita Alkitab ini pun Bapak Ibu, para pendusta akan datang dan diadili dan masuk neraka. Terlalu banyak Bapak Ibu para pendusta yang memberitakan Injil yang lain. Makanya kata Paulus, berhati-hati dengan para penginjil. Karena mereka ini akan mencampur adukan dengan Alkitab Bapak Ibu. Mereka akan mencampur adukan. Cobalah Bapak Ibu, waktu Hawa digodai iblis Bapak Ibu, itu kan pakai ayat Alkitab yang sudah ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Makanya ini zaman sekarang ini sampai zaman akhir Bapak Ibu, ya Alkitab akan dirombak mereka. Alkitab suci orang Kristen ini Bapak Ibu akan dirombak mereka. Bukan Alkitab yang lain dirombaknya, rugi mereka. Ya, para setan itu rugi merombak Alkitab lain. Mereka itu hanya fokus kepada Alkitab suci orang Kristen.
karena ini adalah kebenaran. Tapi saudara tidak percaya, karena sebagian orang nggak percaya Bapak Ibu, ya kan? Ya, supaya saudara percaya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran Ibu. Alkitab orang Kristen ini adalah kebenaran. Makanya para iblis ini, ya kan? Jadi saudara jangan bingung, iblis kok ada iblis, ya kan? Iblis itu bisa Bapak Ibu, bisa ya, kalau seperti yang dikatakan Bang Mongono, dia bisa merupa manusia, bisa berbentuk manusia, ganteng dia katanya. Ya. Para setan bisa ngomong Bapak Ibu. Saudara jangan pikir iblis itu nggak bisa ngomong, bisa ngomong. Makanya sekarang hati saudaranya, saudara kasihnya ke saudara. Ya, iblis itu ada interaksi Bapak Ibu. Saudara jangan pikir bersekutu dengan iblis itu nggak ada interaksi. Ada interaksi Bapak Ibu. Kalau saudara buka hati saudara kepada mereka, ya masuklah dia. Tapi kalau saudara nggak buka, nggak masuk dia Bapak Ibu. Kuncinya sama kita Bapak Ibu, ya. Interaksi, ya. Waktu di Taman Eden pun interaksi Bapak Ibu, berbicara mereka Bapak Ibu. Bukan main hantam aja iblis langsung masuk, langsung dosa, enggak, berinteraksi dulu. Jadi untuk mengetahui Bapak Ibu, ini yang diserang iblis Bapak Ibu, ini pikiran ini. Di pikiran inilah di sini berantem Bapak Ibu, karena di sinilah berinteraksi para iblis, ya kan? Kalau saudara tidak memiliki iman, mampuslah saudara, ya, mampus. Kenapa saya bilang mampus? Ya karena iblis kan dikeliling kita ini untuk menggoda kita Bapak Ibu, ya kan? Iblis itu nggak senang melihat saudara senang, bahagia, mempunyai Tuhan. Nggak senang dia, makanya dia berusaha Bapak Ibu, ya kan? Tetapi kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita menjadi pemenang. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, di YouTube saya sarankan membaca kitab Efesus Bapak Ibu, ya. Kenapa saya sarankan membaca kitab Efesus Bapak Ibu? Karena Efesus mengajarkan di sana untuk melawan roh-roh jahat Bapak Ibu, peperangan rohani, perlengkapan senjata ada di sana. Kalau saudara nggak berpengalaman ya Bapak Ibu, kalau saudara tadi berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus, udah gampang Bapak Ibu, ya. Seperti Bang Mongol, Pak Datoni, kan mereka berpengalaman dengan Tuhan, ya. Jadi mengalir saja Bapak Ibu pengetahuan itu dan mempercayainya, dan semakin mempercayainya Bapak Ibu, ya kan? Karena mereka berpengalaman Bapak Ibu, seperti saya, ya. Berpengalaman kepada Tuhan, ya kan? Ya, jadi berbahagialah orang yang belum berpengalaman, belum berjumpa dengan Yesus, tapi percaya dan memiliki iman di dalam Tuhan. Saya angkat jempol Bapak Ibu, ya kan? Angkat jempol Bapak Ibu. Karena ya saya pernah berdebat Bapak Ibu dengan dosen saya soal membahas tentang Yesus Bapak Ibu. Jadi dosen saya ini mengatakan Bapak Ibu seperti ini. Gambar Yesus itu tidak seperti yang dipajang-pajang di mana-mana itu. Di mana-mana gambar Yesus kan. Tidak seperti itu gambar Yesus. Jadi nggak ada orang yang tahu gambar Yesus seperti mana. Jadi saya bantah Bapak Ibu. Kalau memang benar-benar tidak seperti itu gambar Yesus, ngapain dipajang? Dan kenapa bisa kalah dengan setan? Setan saja tahu gambarnya Yesus Bapak Ibu. Tengoklah Bapak Ibu. Soal kejadian di Brazil tadi Bapak Ibu, ya, kejadian di Brazil itu Bapak Ibu, gambar Yesus Bapak Ibu seperti itu. Memang kita Bapak Ibu tidak ada lahir
di masa Yesus. Jadi nggak ada lagi manusia semasa Yesus hidup Bapak Ibu ya. Ya. Tetapi berbahagialah saudara untuk mempercayainya. Ya mirip-mirip seperti itulah gitu ya Bapak Ibu ya kan. Ya. Banyak lihatlah Bapak Ibu. Para setan Bapak Ibu ya 30% Bapak Ibu para setan itu, karena saudara lihat Tuhan itu menciptakan kita itu sangat mulia, cantik Bapak Ibu, nggak ada tanduknya ya kan, nggak berekor, nggak bersayap ya. Jadi di video itu Bapak Ibu ya, kalau saudara lihat di video itu mereka bersayap Bapak Ibu ya, ya kan, jelek ya Bapak Ibu ya, bertanduk Bapak Ibu. Dan sampai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna rela membuat dirinya seperti mereka ini Bapak Ibu, bertanduk lah, pakai cara ya menyeramkan lah Bapak Ibu. Lihat banyak kali Bapak Ibu ya kan, seperti gondruwo ada nampak di situ Bapak Ibu ya. Ini itu yang jalan kaki itu Bapak Ibu itu seperti ini Bapak Ibu. Itu adalah penghulu yang itu nomor 4 ya Ibu, golongan nomor 4 ya. Kan tingkatan setan itu ada 4 golongan Bapak Ibu. Kalau saudara baca di Efesus 6 ayat 12 ya. Ada 4 golongan tingkatan setan ya. Jadi yang di bawah-bawah tadi itu Bapak Ibu itu ada tingkatan rendah Bapak Ibu ya kan. Tingkat 4 Bapak Ibu ya kan, yang rendah-rendah itu. Inilah yang memanipulasi yang mirip bebek gombel lah ya kan, yang mirip gondruwo lah, yang mirip apa namanya, yang mirip seperti apa namanya, pokoknya yang tingkatan rendah lah ya. Dan ya dan gambar ular tua pun ada Bapak Ibu ya, digambarkan sosok ular tua di sana, bentuk ular ya. Dan wah banyak kali yang menonton ini ya Bapak Ibu ya kan, terlalu banyak kali yang menonton ya Bapak Ibu ya kan. Dan ini bukan acara besar-besaran Ibu, nanti katanya tanggal 28 ini acara besar-besaran Bapak Ibu, berarti seluruh anggota sekte setan itu harus ikut ini Bapak Ibu. Kalau sudah perayaan besar-besaran ya, mungkin mereka merayakan besar-besaran karena mereka sudah menang Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menang ya, karena terlalu banyak mungkin manusia itu Bapak Ibu ikut mereka ya kan. Tapi tenang saudara, ini bukan kesudahan bumi Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan mengatakan ini akhir zaman, enggak, belum akhir zaman ya. Sekalipun mereka ini Bapak Ibu bermunculan Bapak Ibu, para setan muncul ya, ini belum akhir zaman Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang belum akhir zaman? Karena saya masih ada, Bang Bonggol masih ada, Pak Tony masih ada, orang-orang yang percaya masih ada gitu loh Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang bumi ini kenapa bisa ada Bapak Ibu? Karena orang benar Bapak Ibu ya kan, karena orang benar. Karena kalau saudara baca kitab suci, akhir zaman ini seperti Sodom Gomora ya kan, kalau saudara baca. Jadi ada peringatan Bapak Ibu. Jadi waktu Sodom Gomora kan mau dihancurkan Tuhan kan, mau dimusnahkan Tuhan kan, ada peringatan. Dia ngomong sama Abraham. Abraham ini kan takut akan Tuhan. Ada di sini negosiasi ada Bapak Ibu. Jadi kita yang hidup ini Bapak Ibu, kita yang beriman ini, kalau saudara benar-benar berpengalaman dengan Tuhan, kalau Tuhan kasih pesan, saudara harus minta, jangan diam dong ya kan. Kita bisa minta, itu kita kan sama dengan Tuhan Bapak Ibu ya kan. Untuk meminta yang baik bisa Bapak Ibu, jangan sampai melebihi
seperti si Lucifer melebihi, ya kan? Jangan. Kita bisa meminta sewajarnya saja Bapak Ibu, seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham, ya, sewajarnya. Jadi kalau ada pesan Tuhan bahwa untuk dimusnahkan negara lain, saudara bisa ngomong, bisa bicara, Tuhan jangan gara-gara dosa sebagian orang dimusnahkan. Iblis banyak melakukan cara Bapak Ibu untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau saudara ingat tahun 2012, ya, tahun 2012 itu saya pernah mendengarkan suara trompet Bapak Ibu, ya kan, suara apa namanya, iyalah trompet lah saya bilang, ya kan. Saya bangun jam 4 Bapak Ibu, jam 4 pagi Bapak Ibu, dan saya mendengarkan suara trompet. Siapa yang trompet jam 4 pagi? Saya pulang dari kerja kan, karena jam 4 pagi saya bangun karena untuk kerja Bapak Ibu, waktu di Malaysia. Saya kerja, udahlah nantilah saya tanya pulang dari kerja, nanti saya tanya nanti lingkungan saya, ya, siapa yang mainkan trompet jam 4 pagi, ya kan. Jadi pulang dari kerja saya keliling Bapak Ibu, saya tanya-tanya tetangga saya, belakang, depan, kiri, ya kan, semua saya tanyain Bapak Ibu. Gak ada yang mainkan trompet Bapak Ibu, gak ada. Dan waktu mimpi saya itu ada seekor katak Bapak Ibu, ya, warna kehijau-hijauan Bapak Ibu, ya, di dalam mimpi saya itu Bapak Ibu. Dan saya kurang, apa sih artinya ini Tuhan, apa sih artinya, ya kan. Dan itulah Tuhan kasih tunjuk bahwa roh perjinaan Bapak Ibu, dari di tahun 2012 itu Bapak Ibu, roh perjinaan LGBT menyebar kemana-mana dan sampai disahkan di dalam gereja, tapi nggak semua gereja, ya kan, tidak semua bangsa Bapak Ibu, tapi masih sebagian saja sudah mensahkan kawin sejenis Bapak Ibu, ya kan. Wah, ini rupanya ini karena iblis sudah merancangkan bahwa tahun 2012, ya kan, tanggal 12 bulan 12 itu kiamat Bapak Ibu, ya kan. Itu sampai ada filmnya Bapak Ibu, ya, angka genap. Dan di tahun itu pun bulan darah ada, ya. Iya, bulan darah ada di situ. Bulan darah ada nggak ya? Itu karena kita kerja, ada kurasa, tapi karena saya kerja nggak bisa melihatnya Bapak Ibu, ya. Nanti saya searching nanti. Karena kalau ada pekerjaan-pekerjaan kan ada di sini di YouTube, ya. Jadi iblis memang sudah merancangkan untuk mempercepat kedatangan Tuhan Bapak Ibu, ya. Mereka sengaja mengirim roh perjinaan, dan tahun ini pun iblis memberikan roh perjinaan Bapak Ibu. Makanya banyak rumah tangga hancur Bapak Ibu, ya. Kalau nggak kuat rumah tangga hancur. Makanya artis-artis, kalau saudara lihat nonton artis-artis, banyak kali yang cerai Bapak Ibu. Ya, ini tadi roh perjinaan ini tadi Bapak Ibu, ya kan. Kesempatan, ya kan. Kesempatan iblis Bapak Ibu. Dan itu seizin Tuhan Bapak Ibu, ya. Saudara jangan pikir iblis itu sembarangan mengirim sesuatu kepada bumi. Itu seizin Tuhan semua. Kenapa saya bilang seizin Tuhan? Karena apa yang terjadi kepada Ayub itu seizin Tuhan. Iblis ngomong sama Tuhan nih. Jadi iblis ngomong sama Tuhan supaya bisa dicemari, ya kan. Apakah manusia terperangkap semuanya, ya kan? Apakah semuanya manusia jauh dari Tuhan, gitu? Apakah nggak ada lagi yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, Asia dipakai Tuhan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya
Ini suatu kebanggaan Bapak Ibu, dan ini jadi tertulis di buku, dan ini akan jadi dipelajari dan diajarkan di teologi Bapak Ibu, yaitu Pentakosta. Dan Pentakosta ketiga kemarin dirayakan di Indonesia Bapak Ibu. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Pentakosta pertama dirayakan di Eropa ya kan? Ya kan? Ibu kan di Alkitab dirayakan pertama Ibu. Kita nggak tahu apa di Eropa atau di mana ya kan, pokoknya di karena untuk ini Bapak Ibu sebenarnya saya agak bingung sebenarnya Bapak Ibu, di manakah Roma ya kan, di manakah kota. Kalau saudara baca Alkitab suci ini kadang kita bingung di sebelah mananya ininya ya, tetapi itulah satu pesan saya dan kebanggaan saya, Indonesia dipakai Tuhan ya. Indonesia dipakai Tuhan, dan saya nggak tahu kalau peperangan Gog Magog ada 4 negara yang bergabung untuk melawan Israel. Apakah antara satunya Indonesia? Karena saya lihat di YouTube Bapak Ibu, karena Indonesia ada ikut campur dengan ISIS Bapak Ibu. ISIS ini kan nggak suka dengan Israel Bapak Ibu ya kan. Jadi karena saya lihat di produknya Deddy Corbuzier ya, dia mantan ISIS, dia menceritakan bahwa Indonesia banyak kali yang ikut ISIS Bapak Ibu. Itu gratis katanya Ibu ya. Jadi orang yang ikut ISIS itu Bapak Ibu itu dibiayai ya Bapak Ibu. Kalau ada anaknya, istrinya itu dibiayai Bapak Ibu, karena suaminya kan kerja untuk ISIS ya. Ada bulanannya, gajinya gitu. Dan itu saya jadi bingung waktu seseorang itu berbicara bahwa masjid, uang dari masjid itu untuk ISIS, untuk biaya mereka gitu. Saya baru tahu Bapak Ibu. Apakah mereka nggak tahu, oknum mereka nggak tahu, saya nggak tahu ya. Mereka lah itu. Tetapi saya jadi gini, kok bisa seperti ini gitu ya kan. Jadi siapapun saudara ya kan, kalau saudara kaya, sukses nih dibuat Tuhan, pergunakanlah kekayaan saudara ya. Jangan saudara gunakan untuk hal-hal yang tidak sepantasnya, yang tidak bagus ya. Saudara kaya kan, saudara beli senjata untuk membunuh orang kan, atau saudara membeli sebuah virus ya kan untuk membunuh manusia. Karena saya lihat Bapak Ibu, karena ada juga kabar-kabar Bapak Ibu ya, ada isu-isu bahwa katanya ada virus untuk membunuh para lelaki. Jadi nanti laki-laki di muka bumi ini akan sedikit Bapak Ibu. Dan itu sudah difilmkan Bapak Ibu. Sudah difilmkan. Tapi belum terjadi. Ini satu isu. Apakah mereka sudah merancangkannya? Ya. Karena iblis ini akan mempersikit manusia Bapak Ibu. Jadi kan kalau nggak ada sikit laki-laki kan nggak banyak lagi yang lahir anak-anak kan. Kalau hanya perempuan aja semuanya kan. Tapi saya nggak tahu apa itu hanya sebuah film Bapak Ibu ya, karena saya lihat filmnya ya kan, bahwa banyak laki-laki meninggal Bapak Ibu ya kan. Sedikit aja nanti laki-laki yang hidup Bapak Ibu, yang bertahan Bapak Ibu ya kan. Dan mereka sudah merakit virus itu Bapak Ibu ya kan. Tapi percayalah Bapak Ibu, karena penciptaan pertama itu adalah Adam ya Bapak Ibu ya kan, laki-laki ya kan. Dan kalau saudara pelajar di biologi Bapak Ibu ya, saya masih ingat ya kan. Ya, jadi
kekebalan tubuh seseorang itu yang lebih banyak itu laki-laki bukan wanita gitu ya kan. Jadi makanya kalau kena hujan nih tapi sebenarnya lihat orangnya juga ya. Tetapi memang rata-rata dituliskan di buku itu Pak Ibu ya kan. Kalau ini mereka perempuan ini perempuan lah saya buat, ini perempuan ini laki-laki nih. Kalau mereka ini kena hujan, kekebalan tubuh laki-laki ini lebih kuat daripada wanita. Itu tertulis di buku biologi ya. Tapi tapi kenyataannya saya nggak tahu Bapak Ibu karena saya pun belum memiliki suami ya. Tapi kenyataannya memang gitu Bapak Ibu. Saya kan memiliki abang, adik, saya memiliki bapak kan, saya bisa melihat kesehatan mereka ya kan, kekebalan tubuh mereka. Sebenarnya mereka kuat Bapak Ibu ya kan. Hanya mereka nggak kuat menanggung beban aja. Karena nggak terbuat dari rusuk ya kan, perempuan kan terbuat rusuk jadi bisa menahan beban ya kan. Jadi penutupnya ya, buat saudara-saudara yang menonton channel saya, belajarlah, carilah Tuhan ya. Selidikilah Yesus ini, siapa sih sosok Yesus, sehingga para setan mempromosikan Yesus ini, disiksa, dilecehkan gitu, dihujat gitu. Siapa sih ini, kok spesialis banget sih untuk setan ya kan. Kenapa enggak Tuhan yang lain di otak-atik mereka gitu. Jadi ini PR buat saudara yang menonton channel saya ini, PR supaya saudara belajar siapa sih sosok Yesus ini, supaya saudara beriman di dalam Tuhan Kristus Bapak Ibu ya. Karena di akhir zaman Bapak Ibu, kalau saudara nanti tertinggal, saya tidak tahu kapan rapture Bapak Ibu ya, karena sudah 2 kali Bapak Ibu saya bermimpi tentang rapture Bapak Ibu, 2 kali, tapi Tuhan tidak bagi tahu kapan dia datang ya. Kalau saudara tertinggal ya, kalau saudara nanti tertinggal, ingat, mati martir ikut Yesus Bapak Ibu. Ingat pesan saya ini, mati martir ikut Yesus Bapak Ibu. Karena siapa pengikut Yesus akan dibunuh mereka Bapak Ibu, akan dipaksakan saudara menyembah Baal, menyembah Lucifer, menyembah setan Bapak Ibu. Itu harus saudara pertahankan Yesus itu Bapak Ibu. Karena kalau saudara bunuh diri nggak ada gunanya, karena terang-terangan Alkitab mengatakan roh maut, malaikat maut tidak ada lagi. Jadi mau bunuh diri pun nggak akan mati-mati Bapak Ibu, nggak ada gunanya ya, nggak akan mati-mati. Jadi nggak usah mau bunuh diri, tetap pertahankan Yesus adalah Tuhan. Amin ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.